Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serina Maharani dengan NIM A1S123006. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling untuk MTS Ainul Yakin kelas 7 semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Nah, ini adalah rencana pelaksanaan layanan yang saya buat dengan Satuan Pendidikan MTS Ainul Yakin. Komponen layanan bimbingan kelompok, bidang layanan, bidang belajar. Topik atau tema yang saya ambil yaitu dengan Self Discipline for Success in the Future. Nah, aspek perkembangan yang saya buat dari tema ini yaitu kesadaran dan tanggung jawab. Kelas 7 untuk semester ganjil. Alokasi waktu 2 kali 40 menit. Nah, capaian layanan, siswa mampu memahami konsep kedisiplinan dan membiasakan siswa mematuhi aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, baik, di sini ada tujuan layanan. Tujuan layanan di sini yang pertama untuk membangun karakter peserta didik. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kedisiplinan kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari terutama di sekolah. Nah, metode dan alat dan media yang saya gunakan, yang pertama metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Dan alat atau media yang saya gunakan nantinya yaitu PowerPoint, panduan tata tertib sekolah, checklist perilaku disiplin. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan layanan. Tahap awal, yang pertama yaitu membuka dengan salam, berdoa dan perkenalan diri. Yang kedua, membina hubungan baik dengan peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan tujuan layanan sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Yang keempat, menjelaskan pentingnya kedisiplinan. Nah, masuk ke tahap inti. Yang pertama, saya sebagai guru BK akan menyampaikan informasi tentang kedisiplinan. Yang kedua, saya akan mengajak siswa bertanya jawab untuk memahami materi yang saya berikan. Yang ketiga, membagi siswa dalam kelompok untuk mendiskusikan studi kasus. Yang keempat, membagikan kartu studi kasus kepada kelompok siswa. Yang kelima, siswa melakukan role play untuk mempraktikkan solusi atau kasus. Nah, tahap terakhir atau tahap penutup, saya sebagai guru BK akan mengadakan refleksi singkat terkait pembelajaran atau materi yang saya sampaikan. Yang kedua, saya menyimpulkan kegiatan yang sudah saya buat. Yang ketiga, menyampaikan pesan pentingnya kedisiplinan. Yang keempat, menutup dengan kata motivasi mengenai kedisiplinan. Nah, evaluasi yang saya gunakan yaitu yang pertama, evaluasi proses. Saya memperhatikan proses bagaimana layanan dilaksanakan dengan refleksi hasil masing-masing peserta didik dan keaktifan peserta didik dalam bertanya. Yang kedua, evaluasi hasil. Saya menilai perubahan sikap dan perilaku terkait kedisiplinan setelah layanan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengapa saya mengambil tema dengan self discipline for success in the future. Nah, saya mengambil tema ini karena seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, setiap siswa juga dituntut supaya bisa berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Kepatuhan dan ketaatan siswa terdapat berbagai aturan dan tertib yang berlaku di sekolah. Itu biasa disebut dengan disiplin. Nah, sedangkan peraturan tata tertib dan berbagai ketentuan lainnya bertujuan untuk mengatur perilaku siswa disebut dengan disiplin. Disiplin sekolah ini adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dari aturan dan dapat mendorong siswa berperilaku sesuai dengan norma, peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, mengapa saya mengambil layanan bimbingan kelompok? Karena salah satu bentuk layanan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil mulai dari 5 sampai 12 peserta didik. Pelaksanaan bimbingan kelompok ini membantu peserta didik agar dapat merespon kebutuhan dan minatnya. Dalam bimbingan kelompok, konselor menggunakan dinamika kelompok yang ada dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Nah, kedisiplinan siswa di era sekarang sangat penting untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran. Remaja khususnya siswa SMP atau
sekolah yang saya ambil yaitu MTS Ainul Yakin ini. Nah, cenderung melakukan hal-hal yang mereka senangi tanpa melanggar aturan sekolah, seperti sering datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, membolos ketika pemberian pembelajaran berlangsung, mengganggu teman, dan membentak guru. Nah, masih banyak lagi nih siswa yang belum paham pentingnya aturan yang diterapkan di sekolah menjadi penyebabnya. Nah, disiplin yang baik dapat terbentuk dan tumbuh apabila disiplin ditanamkan dan dibiasakan sejak dini. Penanaman disiplin ini dilakukan dalam keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, kedua tempat ini sangat dominan untuk menghasilkan dan membentuk siswa yang berdisiplin tinggi. Oleh karenanya, setiap kedisiplinan harus dimiliki setiap orang siswa. Nah, disiplin dapat membantu pembentukan sikap, pembentukan perilaku siswa nantinya. Nah, itu tadi sekian pemaparan materi dari saya dan pemaparan rencana pelaksanaan layanan yang akan saya buat. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.